Kita masuk dalam ibadah minggu 22 Maret 2020. Hari dengan sepenuh hati kita masuk dalam ibadah. Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih, sebelum kita masuk ibadah, saya mau menyapa bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu, kabar baik menyertai saudara. Haleluya. Siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah yang sepenuh hati. Kita menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Kita ambil waktu sejenak, kita saat teduh. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih, masuklah dalam ibadah, masuklah dalam pelatarannya. Bawalah hatimu, bawalah dirimu yang sungguhnya di hadapan Tuhan. Dan biarlah kita beribadah, buat tubuh roh dan jiwa kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi memuliakan nama Tuhan dari kidung pujian kita. Nomor 37 ayat 1. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat. Tunduklah semua tubuh serta jiwa juga. Terimalah sabdanya, minta diberkati dan serahkan hati. Kita bernyanyi Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa. Terimalah jiwa juga. Terimalah sabdanya, minta diberkati dan serahkan hati. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk pertolongan dan rahmat yang telah Engkau beri kepada kami, sehingga setiap kami hari ini masih terima keselamatan kesehatan daripada Tuhan. Oleh karena kasih-Mu yang begitu besar itu Tuhan, kami boleh ada hari ini. Oleh karena-Mu kami boleh menikmati hari-hari kami. Dan kiranya setiap hati kami hari ini, biarlah segenap hati dan jiwa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami boleh beribadah, menyembah nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan di dalam keadaan saat ini. Tuhan Yesus, hadirlah Engkau, berkatilah ibadah kami ini. Awal hingga akhirnya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Dengarkanlah firman Tuhan yang berbicara di dalam Mazmur pasal 26. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, ayat 1 sampai 3. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setia-Mu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Amin. Pertolongan kepada kita di dalam nama Allah, Anak dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kita anaknya Yesus Kristus, serta bersekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Kita kembali memuliakan nama Tuhan. Di ayat yang kedua saja, nyanyian rohani metodis nomor 37. Tuhan Allah hadir. Bapak Ibu dan saudara, bernyanyi bagi Tuhan. Tuhan Allah hadir, suci dan mulia,
surganya memuji Dia. Tuhan Allah hadir, suci dan mulia, surganya memuji Dia. Tentara malaikat bunyikan nyanyian, Tuhan tiga-tiga. Lihatlah, dengarlah, kami pun semua bernyanyian juga. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita masuk dalam pengakuan dosa kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang telah jatuh ke dalam dosa, dan jika kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa, maka Tuhan akan mengampuni dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa seperti yang tertulis dalam nagiri kita. Marilah kita mulai. Allah yang Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, kami telah bersalah dan lari dari jalan-jalan-Mu. Seperti domba yang hilang, kami telah mengikuti kemauan dan nafsu kami. Kami telah melanggar perintah-Mu yang suci itu. Kami telah meninggalkan banyak tugas-tugas kami tak terselesaikan, yang seharusnya kami selesaikan. Dan kami telah mengerjakan hal-hal yang seharusnya tidak kami kerjakan. Tetapi Engkau ya Tuhan, ampunilah kami. Ampunkan juga mereka yang seperti kami. Berikanlah pengampunan-Mu kepada kami semua, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita menundukkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan di dalam saat yang teduh, untuk merenungkan segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan marilah kita senantiasa menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, serta mengambil komitmen untuk selalu hidup dalam kehendak-Nya. Mari kita ambil waktu sejenak, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Saudara-saudara sekalian, kita telah sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan dan terus berkomitmen supaya kita tetap hidup di dalam kehendak-Nya. Maka dengarkanlah firman Tuhan untuk menguatkan dan menyegarkan iman kita. Seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali menyanyi memuliakan nama Tuhan. Nomor 79, di salib-Mu ku sujud. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita bernyanyi dengan sepenuh hati, di salib-Mu ku sujud. Di salib-Mu ku sujud, miskin bertanda lemah. Yesus Kau harapku agar aku selamatlah. Ku percaya
dan kita akan masuk di dalam refektoria. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 23. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, Mazmur 23 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Responsoria ini saya akan baca ayat yang pertama, Ibu Bapak ayat yang kedua, demikian bersaut-sautan sampai ayat yang ke-6. Mari kita mulai di dalam nama Allah Bapa. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau, Ia memberikan aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dan sama-sama kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, sejenak kita akan membaca epistel sebagai pendahuluan khotbah bagi kita. Epistel kita yang diangkat dari kitab Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 14. Mari kita mendengarkannya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih, warta jemaat kita nanti akan kita lampirkan di dalam grup kita, dan kita boleh menyimak warta gereja kita untuk seminggu ke depan. Baik, kita akan mempersiapkan hati, kita akan masuk dalam doa syafaat, topik-topik doanya yang sudah ada. Dan sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita, Bapak Ibu dan saudara, kita akan bernyanyi nyanyian rohani nomor 164. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih, mari persiapkan hati doa kita. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Kalau itu doa syafaat ini kita nyanyikan 2 ayat, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih. Doa syafaat ini akan dinaikkan, akan disampaikan oleh Ibu Kristina Tambogul. Ya Sati
disahkan oleh cara saya dengan percaya Roh Kudus sudah hadir di rumah kita masing-masing. Untuk itu kita berdoa, kita satukan hati kita, bertunduk kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang telah berdoa oleh surga, kami sangat bersyukur Bapa pada siang hari ini Tuhan, kami akan Tuhan berbagai tempat, datang kehadiran Tuhan, mereka rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Engkau masih memperhatikan kehidupan kami Tuhan, walaupun kondisi kami pada saat ini Tuhan jadi jauh, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus. Engkau berfirman bahwa kedua orang berkumpul Tuhan di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Tuhan, lalu situasi pada saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu melindungi kami Bapa, Engkau selalu menjaga dan membungkus kami senantiasa Bapa. Kalaupun yang kami lakukan Tuhan dari dalam rumah maupun dalam pekerjaan yang harus kami lakukan Tuhan, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, apapun yang menjadi kekhawatiran kecemasan kami pada saat ini Tuhan, kami tetap hanya di dalam nama Yesus. Engkau memberikan kesehatan kekuatan bagi kami selamanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, Engkau jadi campur tangan untuk setiap apapun yang menjadi permasalahan di belahan dunia ini Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu begitu besar dari apapun yang terjadi pada saat ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kesehatan dan pemulihan juga dari Bapak Bunda Raya, Ibunda dari Ibu kita Dosa Ibu APH Manuel, Ibunda dari Ibu Cito Raharjo, Ibunda dari Ibu Darmawati dan Tupulu, Ibunda dari Ibu Merawati Munte, Ibunda Bapak TSO, Ibunda Bapak Erna Bapak, Ibu Pangabean, Ibunda dari Ibu Jiwa dan Tupulu. Kami bersatu hati Tuhan memohon kepada-Mu, berikan kesembuhan untuk anak-anak yang telah Tuhan sebutkan. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pekerjaan dan usaha jemaat-Mu yang ada di gereja ini Tuhan. Engkau campur tangan Bapa, biar Tuhan Yesus apapun yang menjadi halangan dalam tangan kami ke depan Tuhan. Engkau selalu memberikan kami Tuhan, karena kami tahu Bapa Engkau sumber kekuatan bagi kami Bapa. Dari kami Tuhan tidak dapat menghalau setiap apapun yang terjadi di pergumulan kami Tuhan. Kami ingin percaya Tuhan Yesus, tangan tidak pernah terlambat untuk memberikan pertolongan. Terkhusus Tuhan Yesus untuk saudara kami Friska Maria Tuhan yang merindukan pekerjaan Bapa, dan yang kamu mau menekan ini Tuhan, berikan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang Tuhan sediakan baginya Tuhan, sesuai dengan pendidikan dia, kalau Tuhan di hari yang lalu, sehingga dia bisa mendapat ilmu yang dibawa dalam waktu pekerjaannya nanti Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang saat ini mengalami fisik tubuh yang lemah Tuhan. Kami yang percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kesehatan dan pemulihan, terkhusus untuk saudara kami Pancis Sinamela yang baru-baru ini jatuh dari motor, juga Ibu Sinamela Muslimah yang jatuh dari motor. Untuk orang tua Ibu Susi yang sedang sakit, ada dari Bapak Willy yang sedang sakit. Kami yang percaya Tuhan Yesus, jangan pada hari ini Tuhan, Engkau memberi kesembuhan Bapa. Kami yang percaya Tuhan bisa sambung hati, dan Engkau berfirman Bapa, ketika Engkau juga orang kesempatan menyembuhkan anak-Mu Tuhan, apa yang kita Tuhan, Engkau dapat memberikannya Bapa. Tetap berdoa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan dan untuk saudara kami Bapak Martin Sambarita dan saudara kami Bapak Sri Kaja dan Tuhan Yesus Tuhan berkati Tuhan, menjadi perlindungan perkumpulan warga ini Tuhan. Kau jangan menanggung dan Kau jangan menanggung masa Tuhan Yesus. Kami yang percaya Tuhan, Engkau akan memberikan semua Tuhan tepat pada waktunya. Berkati Tuhan Yesus berkata yang mendengar sebagian dari pemberitaan firman Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan, kami dipisahkan oleh jalan kami, tapi kami ingin percaya Tuhan Yesus. Firman sampai dalam hati kami Tuhan, yang memberikan kekuatan bagi kami, yang menjadikan berdoa bagi kami dalam melangkah untuk hari-hari ke depan, 1 minggu ke depan Tuhan. Kami ingin bisa berdoa dengan kami Tuhan. Apapun yang menjadi kekuatan Tuhan Yesus, Engkau tolong kami Tuhan. Engkau tolong kami Bapa. Kasih Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
kasih Tuhan, masih ada sukacita bagi kita hari ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasih, persembahan kita secara khusus untuk gereja, untuk Tuhan, dari persembahan minggu, persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan. Bapak Ibu dan Saudara, ada di warta yang telah dikirim kemarin. Ada yang disampaikan di warta kita kemarin, di situ bisa dikirim ke rekening bendahara gereja kita untuk bisa ditransfer. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi, kita akan masuk di dalam khotbah. Namun sebelumnya mari kita persiapkan hati kita untuk kita bernyanyi bagi Tuhan dengan nyanyian rohani metodis nomor 182, Suaramu Kurindukan. Mari kita bernyanyi. Suaramu kurindukan, buka telingaku. Suaramu kurindukan, diamkan jiwaku. Saudara-saudara yang dikasih, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kembali kita berdoa. Tuhan Yesus, berfirmanlah Engkau bagi kami di tengah-tengah keadaan kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa kepada kami yang hari ini mengalami lemah letih, ditopang, dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga hari ini kekecewaan, keputusasaan ditolak dan diganti dengan sukacita yang baru oleh Tuhan. Inilah doa dan iman percaya kami, sebab Tuhan Yesus menolong dan mengasihi kami. Tuhan, kami yang mendengar firman-Mu, berfirmanlah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebaktian kita hari ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Tapi kesempatan juga bagi saya secara khusus untuk menyampaikan berita firman Tuhan melalui media ini. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai yang ketiga. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, saya baca firman Tuhan ini dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih, ada 13 ayat saya mau baca buat kita terlebih dahulu dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau buat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Saudara, yang akan Tuhan sebut kepada Samuel. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem pada
para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian yang menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang paras atau perawatannya yang tinggi, sebab aku telah menolak dia. Menolaknya bukannya dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan matanya, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, dan tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal satu yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Dia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ayat 13 Bapak Ibu. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya saudara yang berbaik. Berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu Samuel menuju Ramah. Amin. Yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpan dan melakukan adalah orang yang diberkati dalam masa hidupnya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, diurapi Tuhan hati kita. Diurapi Tuhan hati kita. Itu temanya bagi kita hari ini. Saudara-saudara dikasih, tepat seperti keadaan kita hari ini tentu, bahwa kita bisa mata melihat mata secara langsung yang kita pakai media ini. Tapi saya percaya hati kita terpaut. Amin. Amin Bapak Ibu. Iya puji Tuhan. Walaupun Anda tidak berada di tempat di ruangan ini, saudara bisa juga saudara sahut dengan berkata amin, ya kan? Tapi kadang-kadang dia dulu kiri kanan ini agak takut juga kata-kata aminnya. Oh rohani itu rohani, oh bukan. Saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah bagian daripada iman kita kepada Tuhan. Terkadang Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih, kita sangat segan-segan untuk katakan amin, saudara. Iya, saya sudah lihat ada satu perkataan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu bayangan yang saya angkat terlebih dahulu dalam situasi pada masa itu, di mana Saul itu sudah mulai beringas, dia sudah marah-marah karena roh Tuhan tak ada lagi dalam diri dia. Saudara-saudara bayangkan, kalau tidak ada lagi roh Tuhan dalam dirinya, karena Tuhan sudah menolak dia. Antara tempat Ramah Samuel berada ke Betlehem itu jaraknya, saudara, Alkitab katakan 12 mil ya, jauh. Tetapi ketakutan Samuel begitu besar, begitu memenuhi, sehingga ada kata, Tuhan, nanti kalau Saul dengar, kau akan dibunuh. Saudara kasih, geri ya, geri. Saudara, itu keadaan pada masa itu. Tapi ada hal yang paling, saudara, dipikirkan oleh Samuel. Saya percaya juga Anda memikirkan sama dengan saya ya, sama dengan saya. Ada yang dipikirkan oleh Samuel lebih tinggi daripada dirinya, yaitu orang banyak, yaitu berbagai macam saudara orang-orang yang tinggal di situ. Bisa saja kehidupan mereka akan nanti terancam. Karena Bapak Ibu dan Saudara kan orang yang sudah tidak dipenuhi dengan kebaikan, tinggal
Tindakannya bisa nyeleneh. Orang yang baik bisa saja dipotong biaya begitu ya. Nah ini ya ada dalam pikiran Samuel. Saya tidak tahu Bapak Ibu dan Saudara, apakah saudara juga memikirkan ada sesuatu yang ada dalam diri saudara jauh melebihi saudara hidup hari ini? Kiranya Roh Tuhan berbicara dalam hidup saudara. Inilah yang membuat saudaraku kegeraman terjadi dalam diri semua. Dia rindu saudaraku bahwa ada perbaikan di dalam keadaan mereka saat itu, karena Saul tak lagi seperti yang diharapkan oleh mereka pada saat itu. Tapi Tuhan berbicara kepada Samuel, pergilah. Aku akan menunjukkan ada satu orang yang sudah kupilih. Dia taat, Bapak Ibu. Dia taat, saudara kekasih. Dia sungguh taat. Dan dia pergi. Dan Tuhan katakan kepada Samuel, nanti kalau kau pergi, bawalah korban persembahan. Jadi kalau ada orang bertanya, berarti dalam konsepnya ada mata dan menakutkan. Ada orang nanti yang berubah setia atau yang mengintai kira-kira gitu. Jadi kalau nanti si Samuel melakukan sesuatu yang agak sesuatu melenceng gitu kira-kira, mereka akan eksekusi. Saudara, maksud eksekusi ya. Kalau daging atau daging-daging itu dieksekusi enak gitu ya. Kalau orang yang eksekusi aduh. Tapi itu hebatnya kita bersaksi ada yang dieksekusi, yaitu korban persembelihan, yaitu dibuang. Ternyata saudaraku, tri ini manjur ya. Kalau orang yang misalnya saudaraku hari-hari ini agak sulit mengatasinya, ajak makan dulu gitu ya. Ajak makan, setelah ajak makan nanti bukan racun gitu. Bukan dia racun. Oh bukan itu maksud saya saudara kekasih. Ini yang dilakukan oleh Samuel. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara, lewatlah 7 anaknya Isai. Tuhan bilang, oh bukan. Masih ada satu lagi anak muda. Amsal 4 ayat 23 katakan, dari hatimulah terpancar kehidupan. Dari hatimu. Bapak Ibu dan Saudara, hati itu yang diurapi oleh Tuhan. Hatinya dari ini saudara di depan mata Tuhan bilang aku tak pilih dia. Ada satu lagi, panggil dia. Kita tidak akan makan kalau dia tidak datang, yaitu Daud. Dahsyat Bapak Ibu, hatinya luar biasa. Hatinya itu seperti juga hati Samuel. Saya pikir demikian karena terkoneksi. Karena tidak mungkin Bapak Ibu dan Saudara kekasih Samuel begitu kuat gigih untuk datang nih ke Betlehem. Untuk dia pergi nih. Padahal dia tahu situasi yang begitu susah Bapak Ibu ya. Tapi dia pergi. Berarti Samuel juga sama seperti Daud punya hati. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan. Saya mau saudaraku berdoa bagi saudara supaya Tuhan juga mengurapi hati saudara. Walau banyak tantangan, oleh banyak saudaraku yang menjadi penghambat, bahkan kalau kita tahu yang lagi ngetren ini, saudaraku, virus corona ini, COVID-19 ya, saudara. Agak gimana gitu COVID-19 ya kan, saudara. Untuk Tuhan, lakukanlah segala sesuatu buat Tuhan, Bapak Ibu. Ada satu pemain basket, Bapak Ibu. Saya perhatikan ada seorang pemain basket. Saudara kekasih, lawannya ini tinggi besar. Pemain basket biasa besar Bapak Ibu ya, tinggi besar gitu ya. Jangan Bapak Ibu senyum-senyum biasa saya tinggi besar, oh ini tipe-tipe kalau lihat beritanya, bukan. Saudara, pemain basket biasanya tinggi besar, proporsional gitu ya. Kemudian dia memang sangat bagus, performanya bagus. Tapi ada satu lawannya, kecil lawannya ini Bapak Ibu. Paling sebahu gitu ya. Tapi yang kecil ini saudara begitu gigih untuk menghalang-halangi pemain basket gitu ya. Sehingga akhirnya mungkin dia kesal dulu, dia marah gitu Bapak Ibu dan Saudara. Ada terpancing, dia marah. Pokoknya fokusnya udah berubah. Bukan bagaimana bisa menang main basket,
Tapi bagaimana bisa saudara mengenyahkan lawannya ini? Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, nah pertunjukan itu ternyata tidak lagi menyoroti permainan itu, tetapi menyoroti pemain yang sudah mulai ambiar gitu. Wah, gimana? Dia tidak lagi fokus, jadi dia fokus kepada anak yang kecil ini. Saudara dikasih, nah ini seringkali Bapak Ibu dan Saudara, hal yang lebih tinggi, the high, sudah kita tinggalkan, dan kita mencari hal yang remeh-temeh. Pemain basket itu akhirnya tidak mampu mencetak angka. Biasanya dia 3 point itu bisa dengan gayanya yang bagus gitu. Kira-kira Bapak Ibu seperti gaya saya ini. Bisa 3 point, 3 angka. Ini Syukur dia pakai selendang itu juga tidak bisa dia cetak. Meleset bola itu. Karena meleset juga hatinya. Karena hatinya sudah mulai, saudaraku, tidak lagi terpaut sebagaimana harusnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih, Samuel ketika punya hati yang sungguh untuk negara dan bangsanya, dia lakukan seperti yang Tuhan mau. Daud diperintah bapaknya supaya pergi kepada rumput, dia lakukan perintah bapaknya. Hati yang diurapi Tuhan, yang poin pertama Bapak Ibu dan Saudara adalah melakukan seperti apa yang Tuhan mau, melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Ini hati yang diurapi oleh Tuhan. Saya dan banyak manusia lainnya secara sadar tahu bahwa situasi keadaan ini bisa saja lebih mengerikan, bisa saja lebih dahsyat kalau dibiarkan terus-menerus Saul merajalela. Saudara, begitulah akhirnya mereka akan masuk kepada depresi, mereka akan masuk kepada kepayahan demi kepayahan. Hal ini saudara sebagai anak Tuhan, saudara katakan dan minta kepada Tuhan, apa yang aku harus lakukan di tengah-tengah keadaan ini, saudara, di tengah-tengah situasi bangsa ini, di situasi kita pada saat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih. Samuel dengan berat hati bilang, Tuhan, yang ke-1 tadi dia menangis, dia sedih karena Saul, tetapi Tuhan katakan, jangan lagi kau bersedih, pergilah, isilah tabungmu, masa perkabunganmu sudah selesai, lakukanlah sesuatu, pergilah ke Bethlehem, pilihlah dia orang yang kukasihi. Dia taat, Bapak Ibu. Dia lakukan. Saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, sama seperti saya ulang kembali, seorang pemain basket itu, dia terkecoh. Saya percaya dia dan timnya dan rekan-rekan lainnya diutus untuk bisa menang main basket. Tapi dia tidak bisa memenangkan hatinya. Akhirnya permainan itu pun dia terima gagal. Bapak Ibu dan Saudara, hati Amsal 4 ayat 23 dari situlah terpancar. Hati-hati menggunakan hati. Jangan sampai terpaut kepada hal yang salah. Kalau hati kita benar, pikiran kita, jasmani kita sehat, dan semua yang kita lakukan diberkati oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Anggukan handphone saudara. Ketika bilang amin saudara, nggak bisa ya kan, mau teriak gimana pun saya nggak bisa dengar. Tapi ya, saya percaya Tuhan punya hati saudara hari ini. Ketika Anda lakukan, Bapak Ibu, dengan hati yang baik, sekali lagi, hati saudara, diri saudara, hidup saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara dikasih dalam nama Tuhan. Ada banyak kertas saya untuk saya harus sampaikan firman Tuhan.
Yang berikutnya, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup benar perjuangan setiap hari. Yang kedua, Bapak Ibu, hidup benar adalah perjuangan setiap hari. Ya, perjuangan setiap hari, Bapak Ibu. Setiap hari. Samuel itu juga meratapi hari-hari. Tapi saudara, beda. Kalau kita meratapi, kalau yang jomblo ya kan meratapi terus menerus, saudara. Kapan gitu ya. Saudara kekasih. Tapi saudara coba perhatikan, Samuel dan Daud ada kesamaan. Apa kesamaannya? Dia juga dalam situasi yang payah, ya kan? Musuh besarnya Saul. Daud juga punya kepayahan dalam hidupnya. Dia tidak seperti abang-abangnya. Dia di padang rumput. Mungkin setiap hari saudara kesusahan, kepayahan ada di dalam dia, di sekitar dia. Saya kasih tahu nih, ini yang dilakukan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, bahwa dia berjuang setiap hari untuk hidup benar, untuk terus-menerus di dalam Tuhan. Saya, ini Bapak Ibu, walaupun begini mungkin ada hal yang tidak benar dalam diri saya, menyikapi segala sesuatu, melihat segala sesuatu, tapi saya belajar dari Nas ini. Saya coba terus-menerus berlatih, berjuang, berlatih dan berjuang, sebagaimana nanti saat Tuhan terjadi pada saudara. Seorang orang yang pergi ke pusat kebugaran otot-ototnya, dia memiliki, saudara, katakanlah overweight, tapi dia melatih tubuhnya tiap hari. Keluar air mata, keluar keringat, keluar, saudara, bahkan dari hidung pun keluar, ya kan? Untung nggak dari telinga juga keluar, dia kan bayangin kan? Iya, dia latih di pusat kebugaran gitu. Keringat mencucuran, aku nggak sanggup, tapi dipaksa. Kemudian nangis dia, otot-ototnya yang dilatih. Berikut juga dengan ini keluar, ini keluar, jangan, Bapak Ibu. Tapi dia berlatih. Akhirnya tiba saatnya dia tidak ingat lagi kesusahan dia masa lalu. Daud sepertinya ketiban rezeki. Iya, dipilih jadi raja. Kamu diurapi jadi raja. Seperti ketiban rezeki. Tuhan melihat hati saudara hari ini. Apapun yang sedang Anda lakukan mungkin tak dilihat oleh orang lain, Bapak Ibu. Mungkin seperti pekerjaan bapaknya, ini kan domba bapaknya sebenarnya suka-suka dia lah gitu ya. Suka-suka dia lah mau ngapain. Tapi keren nih Bapak Ibu, bagus. Dalam segenap hatinya dia lakukan dan dia beri yang terbaik. Meski tidak dilihat bapaknya, meski tidak dilihat orang lain, dia lakukan yang terbaik. Kita bisa temukan di kitab Mazmur. Mataku tidak terlelap tidur, katanya, seperti penjaga yang mengawal kota. Saudara, berjuanglah untuk hidup benar setiap hari. Sesuatu yang tidak benar jangan engkau lakukan. Kenapa? Karena kau harus melatih hatimu benar. Karena disitulah, saudaraku, Tuhan memberkatimu. Karena disitulah terletak berkat Tuhan itu datang kepadamu. Karena disitulah, saudaraku, engkau terima hal yang penuh dengan sukacita. Sama seperti Daud dipanggil. Dia tidak terima, saudaraku, hoki. Dia tidak terima, saudaraku, semacam reward. Tapi dia terima pengurapan daripada Tuhan. Artinya, saudara, Tuhan itu memberkati dia karena hatinya itulah
dia diberkati Tuhan menjadi raja. Kenapa? Karena dengan hati yang demikian bisa melakukan banyak hal. Kita tahu bahwa pergumulan hidup, pergulatan bangsa itu begitu banyak. Jadi Daud yang mampu untuk melakukannya. Ada satu permenungan yang saya paling suka, Bapak Ibu. Saya paling suka di dalam permenungan ini, yaitu ketika orang lain sudah mulai ketakutan, orang lain sudah mulai menggigil, orang lain sudah kehilangan semangat, kehilangan spirit. Bapak-bapaknya begitu gagah, tapi ketika lihat Goliat rontok kepremanannya, gagahnya kan marah dia sama Daud. Woi, kau ngapain sih? Ada yang marah-marah sama Daud. Ngapain? Tapi begitu lihat Goliat, tahu beri kali pun. Hei, Daud maju. Dia bilang, sama aku datang dalam nama Tuhan semesta alam yang kau tantang itu. Saudara, saya kalau ada di lapangan itu, saya nggak tahu Bapak Ibu. Mungkin rambut saya berdiri semua gitu kan. Ini ngeliat itu Daud datang. Aduh, iman saya yang rontok itu kembali naik Bapak Ibu. Jelas gitu ya. Saya nggak tahu kalau baju yang rontok ya, maaf. Rontok nggak tahu. Soalnya Daud dikasih pakai baju tentara tuh kedodoran gitu kan. Nah dia pakai baju biasa saya. Aduh, dahsyat banget, hebat. Dia membuat orang lain yang lemah jadi kuat. Orang lain yang tak punya pengharapan jadi ada pengharapan. Orang lain yang kehilangan spirit, semangat, aduh, ada Daud terberkati semua orang. Bukan hanya dirimu, bukan hanya keluargamu, orang ada di sekitarmu pun terberkati. Aduh, haleluya Bapak Ibu, haleluya. Ini hebat. Yaitu berasal dari hati. Berasal dari hati, saudara. Yang Anda latih tiap-tiap hari Anda latih. Perjuangan sama seperti kita, sama seperti Daud, berjuang tiap-tiap hari untuk menjadi benar, baik. Saudara, hidup ini karena ada Tuhan. Hidup ini ada Allah yang terus beserta dengan kita. Kalau ada Allah dalam hidup saudara, mungkinkah Anda bawa kepada hal penyesatan? Mungkinkah Anda bawa kepada hal-hal yang tidak baik? Saya percaya kalau orang yang hidup dalam Tuhan, dia terus mengarah kepada Tuhan, mengarah kepada kebaikan, perjuangannya tiap hari. Sebenarnya tidak ada yang sulit Bapak Ibu untuk hidup dalam kebenaran. Tidak ada yang sulit. Katakan amin, tidak ada yang sulit. Katakan kiri kanan, nggak amin, nggak ada yang sulit. Katakan kiri kanan. Kalau dia nggak mau bilang amin, coy dia. Hei, gimana hatimu? Haleluya, saudara kekasih. Ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus, yang ketiga, hati Daud. Pemimpin yang bisa menolong orang lain, hati Daud. Inilah yang kita butuhkan hari ini. Inilah maksud firman Tuhan yang kita perlu hari ini. Inilah hal yang perlu kita, saudaraku, renungkan hari ini. Apakah Daud itu mampu, saudaraku, melakukan di luar daripada dirinya sendiri? Dia tidak mampu melakukan sesuatu apapun di luar dari dirinya sendiri. Karena ayat 13 katakan bahwa kuasa Tuhan, saudaraku, roh Tuhan ada atas Daud. Roh Tuhan itu atas Daud. Jadi, begini Bapak Ibu dan Saudara, ketika diri saudara hari ini ditempatkan di tengah-tengah situasi saudara, jangan buru-buru bilang bahwa tidak bisa lakukan apapun. Saudara, ingat baik-baik. Kalau kita sudah masuk step 1, step 2 tadi, dan kita dalam yang ketiga ini, saudara, kita akan mampu, saudaraku, melakukan apapun yang Tuhan mau seperti Daud lakukan. Saudara kekasih, ketidakmampuan dia rupa-rupanya dilengkapi oleh Tuhan terus-menerus. Ada banyak, mungkin Anda dan saya sama seperti ini, tidak kuat gitu ya, tidak mampu. Tapi selama Anda menghidupi kebenaran, artinya saudara, Tuhan sendirilah yang bekerja di dalam hidup saudara. Tuhan sendirilah turut bekerja dalam mendatangkan kebaikan bagi saudara. Inilah yang saya maksud, hati yang diberkati oleh Tuhan. Hati yang diberkati oleh Tuhan
Artinya segala sesuatu Tuhan juga turut campur tangan di dalamnya. Ini luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu dan saudara kekasih terjadi bagi kita memiliki hati seperti Daud. Daud ini tidak mampu, saudaraku, untuk menjadi sesuatu yang saudara kita pikirkan, tapi Tuhan mampukan dia. Sama dengan kita hari-hari ini, mungkin kita memiliki keterbatasan lainnya, tapi Tuhan melengkapi kita hari demi hari demi hari demi hari. Kenapa? Karena kita anak kekasihnya, anaknya yang punya hati, anaknya yang punya, saudaraku, perasaan yang sama dengan bapaknya. Seorang bapak hampir mirip seperti anaknya. Ini poinnya Bapak Ibu yang ketiga. Kalau hati kita itu sama seperti hati Bapak Ibu dan saudara kekasih, berarti saudara, Bapak kita itu secara istimewa menjadi Bapak yang campur tangan atas hidup kita hari ini. Katakan amin. Ya tidak mungkin lah anaknya dibiarin, anaknya yang sedang susah, bapaknya pasti campur tangan. Kenapa? Karena ada keserupaan. Samuel punya hati yang serupa dengan Daud dan Samuel punya hati yang serupa seperti Allah. Bapak Ibu dan saudara, sama dengan kita hari ini, Bapak Ibu dan saudara punya hati yang sama, hati yang siap diberkati diurapi oleh Tuhan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Di tengah-tengah kegentaran kita hari ini, marilah miliki hati yang diurapi oleh Tuhan, hati yang murni untuk memuliakan nama Tuhan. Segenap hati kita untuk melakukan, mengasihi, menolong orang lain. Masa ini Bapak Ibu adalah masa berdiam diri, masa di mana kita juga mengendalikan seluruh diri kita. Yang suka-suka jalan-jalan, hati-hati, jangan suka jalan-jalan. Yang suka-suka pelesiran-pelesiran, hati-hati, kurang-kurangi pelesiran. Bagaimana? Yaitu supaya dibawa sedikit ke dalam permenungan kita tiap-tiap hari. Saudara kekasih, pilihlah hati kita hari ini. Saya percaya ini momen bagi kita untuk kita boleh memilih hati kita. Katakanlah seperti Daud di padang rumput, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Katakanlah seperti Samuel, Tuhan, apa yang harus aku lakukan di tengah-tengah situasi ini? Setidak-tidaknya mari kita memilih hati kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara, Tuhan Yesus kiranya menuntun Anda, memberkati Anda. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk berkat anugerah Tuhan bagi kami. Hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan bagian firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sendiri ambil alih dalam situasi ini, melawan dan menjamah setiap kami umat-Mu dimanapun boleh berada. Karena Roh Kudus Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari orang yang percaya katakan amin. Bapak Ibu dan saudara kekasih, masih sabar menunggu kita untuk selesai ibadah. Amin ya Bapak Ibu. Kita mau bernyanyi Bersamamu Bapa. Nyanyian ini Bapak Ibu dan saudara, kita bernyanyi dengan sepenuh hati untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama dengan sepenuh hati. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Mari kita ulangi sekali lagi, Bapak Ibu dan saudara. Mari siapkan hati kita. Walaupun hari-hari ini saudara kita lewati dengan hari-hari yang tidak biasanya, tapi ingatlah bahwa Tuhan bersama dengan kita.
setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan Tuhan, tak pernah kau biarkan ku sendiri Tuhan. Oh, kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersama. Sudah katakan tak pernah kuragukan, kasih-Mu Tuhan. Oh, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Selalu teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari akhir waktu, Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih, untuk kita berkomitmen di hadapan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu dan saudara, hati kita mau hancur nih. Gimana sih mau menata ulang? Apa yang ku doakan, apa yang dalam pergumulanku ternyata membuatku terjebak. Mungkin Bapak Ibu hati kita hari ini ada di dalam keadaan bimbang gelisah, atau Tuhan, situasinya agak susah nih. Tuhan, jawabanmu di mana? Tersembunyi di mana? Mungkin Bapak Ibu dan saudara, hati kita terus bertanya-tanya, benar nggak sih Kau ada bersama denganku? Mungkin Bapak Ibu dan saudara, kita merasa, kenapa sih kita dibawa dalam situasi seperti ini? Kenapa sih hati kita dibuat seperti tidak biasanya? Biasanya ini baik-baik, kalau ini berubah semuanya. Ada apa dengan hati? Bukan Bapak Ibu. Tapi hari ini ada kabar baik bagi kita, bahwa Tuhan mau memulihkan setiap kita, mau memulihkan diri kita. Relakanlah saudara. Mungkin kau takut rugi, mungkin kau merasa, benar ya, ini seperti taruhan. Bukan. Ini Tuhan yang mau melakukan perkara yang lebih besar atas hidup kita. Jangan pernah ragu buat Tuhan. Janji Tuhan seperti matahari terbit di ufuk timur dan akan terbenam sebagaimana waktunya, tepat pada waktunya. Serahkanlah hati kita, diri kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara, itulah yang Tuhan ingin hari ini, agar Tuhan bisa mengurapi, memberkati hati saudara. Sebab dengan demikian, banyak hal yang Tuhan mau lakukan buat saudara. Percaya kepada Tuhan. Ini waktu yang tepat bagi kita. Kita mau serahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita nyanyikan doksologi kepada Allah